Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Kita bisa bertemu kembali pada saat ini untuk renungan kita memasuki minggu ke-6 Paskah. Saya berharap bahwa Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Tema yang hendak kita renungkan bersama pada saat ini adalah kemuliaan Kristus membawa pengharapan. Kemuliaan Kristus membawa pengharapan. Marilah kita berdoa lebih dahulu sebelum kita bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kita mohon pimpinan Tuhan. Mari bersama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau memelihara kehidupan kami. Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk menjalani kehidupan ini. Engkau juga memelihara kehidupan kami, memelihara iman kami. Melalui firman yang setiap saat Engkau perkenankan kami renungkan bersama. Saat ini kami hendak merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan kepada kami. Berkatilah hamba-Mu yang akan menjelaskan isi firman-Mu. Berkati siapapun yang mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Tuhan, ampunilah segala dosa-dosa kami. Dosa-dosa kami itulah yang menghalangi kami untuk mampu mendengar firman-Mu dan mampu melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami menyerahkan semua doa kami ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bacaan firman Tuhan yang hendak kita renungkan saat ini terambil dari Injil Yohanes pasal 16. Injil Yohanes pasal 16 ayatnya 20 sampai 24. Saya akan membacakan untuk kita semuanya. Yohanes pasal 16 ayat 20 sampai 24. Demikian isinya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya. Karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita. Tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira. Dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadaku. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita pernah melihat adanya antrian. Ya, antrian yang orang itu antri untuk melamar satu pekerjaan. Dulu sering seperti itu terjadi. Beda mungkin dengan zaman sekarang. Kadang-kadang antriannya cukup panjang, berdesak-desaan, dan bahkan ada yang sampai tidur di situ supaya bisa mendapat antrian di depan. Mereka rela panas-panas, bahkan ada yang kadang-kadang sampai pingsan. Mengapa mereka begitu rela antri seperti itu? Hal ini karena mereka mempunyai harapan bahwa mereka akan
diterima di situ, untuk bekerja di situ. Harapan adalah salah satu yang memberi kekuatan pada seseorang. Harapan biasanya didasarkan pada keyakinan. Hal ini juga terjadi pada diri para murid Tuhan Yesus. Mereka semula kehilangan harapan ketika menyaksikan Yesus wafat. Mereka semula menganggap riwayat gurunya telah selesai karena mati. Ternyata Yesus gurunya bangkit dan mengalahkan kuasa kematian. Kematian Tuhan Yesus telah sempat melunturkan harapan para murid. Tetapi kebangkitannya telah menumbuhkan kembali harapan mereka kepada Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, harapan mereka yang telah mulai tumbuh sebenarnya diuji lagi ketika mereka menyaksikan Yesus gurunya naik ke surga meninggalkan mereka. Agar para murid tidak kehilangan harapan, maka Tuhan Yesus memberi penguatan kepada mereka. Penguatan ini diberikan karena Tuhan mengerti, Tuhan mengetahui bahwa sepeninggalnya para murid akan mengalami banyak tekanan, banyak penderitaan hidup karena imannya kepada Yesus. Dalam ayat 20a dikatakan demikian, ayat 20 dikatakan demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Apa artinya ayat ini? Artinya Tuhan Yesus mengatakan bahwa para murid akan menangis dan meratap, akan menderita. Tetapi dunia, yaitu orang-orang Yahudi pada saat itu yang membenci Yesus, akan merasa bergembira karena merasa menang, bisa mengalahkan dan membunuh Yesus. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan bahwa keadaan itu tidak berlangsung selamanya. Karena keadaan itu akan berubah. Para murid yang semula menangis dan meratap karena menderita, akan kembali merasakan sukacita. Jadi penderitaan para murid, kesedihan, duka citanya tidak lama karena akan berubah. Ratapannya akan berubah menjadi sukacita. Itu kata Tuhan Yesus dalam firman tadi. Apa yang menyebabkan para murid bisa berubah dari duka cita menjadi sukacita? Apa yang mengubah mereka itu? Ada dua hal. Yang pertama, para murid terus mempunyai harapan. Tuhan selalu menumbuhkan harapan kepada para murid lewat penguatannya. Tuhan Yesus selalu boleh menguatkan para murid. Tuhan Yesus menggambarkan keadaan para murid seperti proses persalinan seorang ibu. Di mana ketika proses persalinan berjalan, ibu itu akan mengalami kesakitan dan penderitaan. Tetapi ketika bayi itu telah lahir, si ibu akan merasakan sukacita dan melupakan penderitaan yang dirasakan selama proses persalinan. Gambaran ini mengajarkan bahwa kekuatan ibu itu dalam mengatasi kesakitannya ketika proses persalinan adalah harapannya. Harapan untuk mendapatkan anak. Harapanlah yang menjadikan ibu itu mampu mengatasi kesakitan dan penderitaannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara semuanya. Ini mengingatkan kita bahwa kita harus tetap menjaga harapan kita. Karena harapan akan menjadi kekuatan dalam mengatasi masalah dan kesulitan hidup yang kita alami. Di samping kita harus menjaga harapan dalam kehidupan kita yang menjadi kekuatan hidup kita,
kita juga dipanggil untuk terus membantu menjaga harapan orang lain, menjaga harapan sesama kita yang ada di sekitar kita. Itulah panggilan Tuhan untuk kita semuanya. Mungkin kita bertemu dengan orang-orang yang saat ini kehilangan harapan. Kita menjaga harapan sesama kita baik dengan kata-kata maupun dengan perbuatan nyata kita. Sehingga mereka tetap hidup dalam pengharapan. Hidup saat ini memang begitu berat dan banyak orang yang mulai redup harapan hidupnya. Saat ini sudah mulai banyak orang yang bertanya-tanya, kapan pandemi ini akan berakhir? Bertanya-tanya berarti ini bisa menjadi tanda awal seseorang mulai meragukan harapan yang dimilikinya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu yang pertama. Harapanlah yang menguatkan para murid. Dan harapanlah yang juga harus ada pada kita untuk menguatkan hidup kita. Yang kedua, harapan para murid tumbuh karena Tuhan berjanji akan hadir melihat mereka. Hadir menjumpai mereka. Ayat 22a demikian. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita. Tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira. Ada kata-kata yang dikatakan bahwa demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita. Tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira. Artinya Tuhan Yesus akan hadir untuk menyertai para murid. Penyertaan ini akan menjadi harapan bagi para murid. Kenaikannya ke surga dan janji penyertaannya justru semakin meneguhkan harapan para murid. Para murid tetap punya pengharapan karena kenaikannya ke surga justru menunjukkan kepada para murid bahwa Yesus kembali ke asalnya, yaitu surga. Kenaikannya ke surga juga membuktikan bahwa Yesus itu bukan berasal dari dunia. Tuhan kembali pada kemuliaan dan kekuasaannya yang ia miliki. Tuhan Yesus yang maha mulia dan maha kuasa haruslah menjadi andalan hidup para muridnya termasuk kita semua. Yesus itu maha kuasa dan maha mulia. Maka kita harus mengandalkan Yesus dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus juga menjelaskan sukacita yang akan diterima para murid. Sukacita yang akan diterima para murid. Yang pertama, sukacita itu tidak akan bisa terampas. Tidak bisa dirampas oleh siapapun. Dalam firman-Nya ayat 22b dikatakan demikian. Dan hatimu akan bergembira. Dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraan itu daripadamu. Artinya, sukacita yang didapat dari Tuhan akan mengalahkan segala duka cita dan penderitaan manusiawi. Para murid Yesus termasuk kita semua. Sukacita yang mampu mengatasi keadaan atau kenyataan hidup di dunia ini yang kadang sangat berat penderitaan kita. Sukacita dari Tuhan memberikan harapan bagi muridnya, bagi kita semuanya. Jadi yang pertama-tama sukacita yang diberikan tidak bisa dirampas oleh siapapun, bahkan oleh keadaan yang dihadapi kita semua, dihadapi para murid Yesus. Yang kedua, sukacita yang dari Tuhan bisa menjadikan kita semakin mengenal Tuhan. Dalam bacaan ayat 23a dikatakan demikian. Kamu tidak usah menanyakan apa-apa lagi kepadaku. Artinya para murid tidak akan bertanya-tanya lagi tentang Tuhan Yesus. Mereka akan semakin mengenal siapa Tuhan Yesus lewat pengalaman iman dalam menjalani kehidupannya.
lewat pengalamannya bergaul dengan Tuhan, menjadikan mereka mengenal Tuhan. Mereka tidak bertanya-tanya lagi. Pergumulan hidup akan menjadi kesempatan bagi para murid untuk terus belajar mengenalnya. Penyertaannya dan karya Tuhan dalam hidupnya akan terus dikenal. Sehingga para murid semakin percaya bahwa Tuhan akan selalu memberikan yang terbaik bagi mereka. Demikian juga tentu kita harus selalu mau belajar mengenal Tuhan lewat penyertaan dan karyanya sepanjang hidup kita ini. Jadi hidup kita ini adalah kesempatan untuk terus mengenal penyertaan dan karya Tuhan. Sehingga kita akan semakin mengenal dan percaya bahwa Tuhan selalu hadir dalam hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kalau kita menjadi pengikut Yesus, kita harus percaya mempunyai Tuhan yang dapat kita andalkan dalam hidup kita. Dialah sumber pengharapan kita. Kita tidak akan mudah menyerah dengan keadaan yang kita hadapi. Terus menjalani hidup dengan melihat kuasa dan kemuliaan Tuhan Yesus dan meyakini penyertaannya akan terus dapat kita rasakan dalam kehidupan kita. Yesus naik ke surga, memberikan pengharapan, karena dialah yang maha kuasa, dialah yang maha mulia, kemuliaannya memberikan pengharapan kepada kita semua, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saudara sekalian, mari kita akhiri renungan dengan berdoa bersama. Dan mari kita bersama berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau sudah berkenan menghiburkan kami. Bahwa ketika Engkau naik ke surga, Engkau kembali ke asalmu Tuhan. Engkau kembali pada kemuliaan-Mu dan kekuasaan-Mu. Sehingga Engkau bisa kami andalkan dalam kehidupan kami Tuhan. Bahkan Kau selalu menyertai kami setiap saat Tuhan. Dan jika kami mampu merasakan penyertaan-Mu dalam hidup kami, maka kami akan terus punya pengharapan dalam dunia ini. Pengharapan itulah kekuatan kami menjalani kehidupan ini. Saat ini kami menaikkan doa kami untuk keadaan yang kami hadapi, yang dihadapi oleh seluruh umat manusia di dunia ini Tuhan. Dengan adanya pandemi ini Tuhan, kami merasakan, dunia merasakan, masyarakat Indonesia merasakan bahwa ada tekanan hidup, ada kesulitan-kesulitan, ada ketakutan, kecemasan. Tuhan berikan pada kami semuanya kekuatan dan pengharapan. Khususnya kami berdoa bagi mereka yang menderita corona Tuhan. Engkau hadir memberikan dan menumbuhkan harapan kepada mereka. Tuhan, keluarganya juga Tuhan tumbuhkan pengharapan. Kami juga berdoa bagi siapapun yang terus berjuang untuk menolong mereka yang menjadi korban virus corona Tuhan. Atau mereka yang terus berjuang untuk mencegah tertularnya, berkembangnya corona ini Tuhan. Tolong Tuhan, berikan semangat bagi mereka semua. Lindungilah mereka dari sakit penyakit Tuhan. Berikan kekuatan dan pengharapan semangat bagi para pejuang kemanusiaan ini Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus untuk warga GKJ Sarimulyo Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah pergumulannya Tuhan. Bagi yang sakit, bagi yang lemah tubuhnya karena usia, Tuhan kuatkan. Tuhan tumbuhkan terus pengharapan mereka Tuhan. Agar ada kekuatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa kami. Agar mampu mengatasi pandemi corona ini Tuhan.
Kami juga berdoa bagi saudara kami yang akan sebentar lagi akan memasuki untuk Lebaran Tuhan. Tetap Engkau berkati. Yang hari ini masih berpuasa, Tuhan berkati, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan untuk menyelesaikan puasa dengan baik dan benar Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan untuk kehidupan kami, kehidupan anak-anak-Mu yang studi, yang sekolah, yang bekerja. Tuhan berkati semuanya. Tuhan, kami mohon Engkau berkati, Engkau berikan sukacita dan tumbuhkanlah terus harapan di hati kami semuanya. Kami menyerahkan semua doa kami ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, itulah renungan pada saat ini. Biarlah terus kemuliaan Tuhan, kekuasaan Tuhan yang naik ke surga menjadi sumber pengharapan kita semuanya. Amin.